Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14, mata kuliah Ilmu Perundang-undangan kelas A, akan mereview buku dari Hans Kelsen yang berjudul General Theory of Law and State. Boleh, Dewina, di share screen? Selanjutnya. Ya, anggota kelompok 14 ini terdiri dari saya sendiri, Jatnika Maulana, NPM 190072. Kemudian ada saya, Hizkio Safat Simanjuntak, NPM 190068. Kemudian nama saya Dewina Nurul Aini dengan NPM 11011011945. Kemudian selanjutnya ada saya, Fajri Awalia, NPM 190036. Saya Nila Amalia Fitri, NPM 190034. Baik, untuk materi yang pertama terkait dengan nomostatik dalam statis, yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Dewina. Baik, terima kasih Jatnika atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai konsep hukum. Yang pertama ada hukum dan keadilan. Kemudian ada perilaku manusia sebagai objek dari hukum. Hukum merupakan tatanan perilaku manusia. Sebuah tatanan merupakan sistem hukum. Pernyataan bahwa hukum adalah tatanan perilaku manusia tidak berarti bahwa tatanan hukum lainnya menyangkut perihal perilaku manusia, namun yang tidak lain adalah perilaku manusia itu sendiri yang merupakan suatu yang terdapat dalam isi aturan. Misalnya saja aturan mengenai pembunuhan sebagai delik yang dapat dipidana menyangkut perilaku manusia yang mengakibatkan kematian manusia sebagai akibatnya. Padahal bagaimanapun kematian itu sendiri bukanlah perilaku manusia tetapi proses fisiologi. Kemudian terkait dengan definisi ilmiah dan definisi politik dari hukum. Dari sudut pandang sains sendiri, konsep hukum ini bebas dari penilaian terhadap moral dan atau politik, demokrasi, dan liberalisme. Itu hanyalah dua kemungkinan dari prinsip organisasi sosial seperti otokrasi dan sosialisme. Masalah hukum sebagai masalah ilmiah adalah masalah teknik sosial, bukan sebagai masalah moral. Berbagai karya dalam filsafat hukum yang ada bahkan menunjukkan bahwa bagaimanapun biasnya politik itu dapat mempengaruhi definisi dari hukum, yang mana konsep hukum itu sendiri dibuat agar sesuai dengan cita-cita keadilan tertentu, yaitu demokrasi dan liberalisme. Kemudian bagian C yaitu konsep dari hukum dan ide keadilan. Dalam praktik, sulit untuk membebaskan konsep hukum dan keadilan dikarenakan ada kecenderungan ideologis untuk membuat hukum yang berlaku itu tampak adil. Adanya kecenderungan untuk mengidentifikasi hukum dan keadilan merupakan kecenderungan untuk membenarkan suatu tatanan sosial tertentu. Hal ini menurut Hans Kelsen yang merupakan kecenderungan dari politik dan bukan kecenderungan dari ilmiah. Upaya untuk menangani hukum dan keadilan sebagai dua masalah yang berbeda seringkali dicurigai telah menafikan syarat bahwa hukum positif itu harus adil. Yang pertama akan dibahas yaitu keadilan sebagai penilaian subjektif dari suatu nilai. Penilaian subjektif dari nilai mengenai masalah keadilan tentang tata cara yang tepat untuk tujuan yang diakui secara umum tidak selalu dapat dijawab secara rasional. Setiap sistem nilai, terutama sistem moral dan ide utamanya keadilan adalah suatu fenomena sosial, produk masyarakat, dan karenanya berbeda sesuai dengan sifat masyarakat di mana ia muncul. Meskipun dalam faktanya bahwa terdapat nilai-nilai tertentu yang diterima secara umum dalam masyarakat tertentu, sama sekali tidak bertentangan dengan karakter subjektif dan relatif dari penilaian suatu nilai, yang mana bahwa hanya karena banyak individu setuju atas sesuatu yang mereka percaya bukan berarti bahwa bukti itu adalah benar nyatanya. Suatu kriteria keadilan sama halnya seperti kebenaran, tidak tergantung pada frekuensi penilaian tentang realitas atau penilaian atas nilai yang dibuat. Kemudian terkait dengan hukum alam, Hans Kelsen menyebutkan bahwa doktrin hukum alam ini mempertahankan bahwa ada tatanan hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi, mutlak, sah, dan adil yang berasal dari alam, dari akal manusia atau berasal dari kehendak dari Tuhan.
Kehendak Tuhan ini adalah hukum kodrati, identik dengan sejauh mana dipahami sebagai ciptaan Tuhan, dan hukum alam sebagai ekspresi dari kehendak Tuhan. Hukum alam ini menurut doktrin itu merupakan bukan merupakan produk buatan dari manusia yang sewenang-wenang, namun berasal dari alam, khususnya sifat manusia dan hubungan dengan manusia yang lain, sehingga dapat menemukan aturan yang mengatur perilaku manusia dengan cara yang sesuai dengan alam dan karenanya dianggap sangat adil. Kemudian mengenai dualisme hukum positif dan hukum alam. Doktrin hukum kodrat dicirikan oleh adanya dualisme fundamental dari hukum positif dan hukum kodrat. Di atas hukum positif tidak ada yang sempurna. Ada hukum alam yang sempurna karena hukum alam dianggap benar-benar adil dan hukum positif dibenarkan hanya sejauh itu sesuai dengan hukum alam. Dalam hal ini, dualisme antara hukum positif dan hukum kodrat menyerupai dualisme metafisik dan realitas gagasan Platonis. Kemudian terkait dengan hukum dan keadilan, keadilan merupakan cita-cita yang irasional, betapapun sangat diperlukannya itu untuk kemauan dan tindakan manusia itu tidak tunduk pada kognisi, hanya tatanan hukum yang tidak memuaskan kepentingan satu pihak akan mengorbankan pihak lain. Tetapi untuk menghasilkan kompromi seperti itu di antara kepentingan yang berlawanan, untuk meminimalkan gesekan dan memiliki harapan untuk kebenaran yang relatif bertahan lama, hanya tatanan seperti itu yang kiranya dapat dalam posisi yang mengamankan perdamaian sosial bagi rakyatnya secara relatif untuk permanen. Kemudian terkait dengan keadilan dan legalitas, keadilan dalam arti legalitas adalah kualitas yang tidak berhubungan dengan isi suatu tatanan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tatanan positif dengan penerapannya secara hati-hati. Inilah yang disebut dengan keadilan di bawah hukum. Pernyataan bahwa seseorang itu dianggap adil atau tidak adil, dalam arti legal atau tidak legal, berarti perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang dianggap sah oleh subjek yang menilainya. Pernyataan bahwa perilaku tertentu itu legal atau tidak ilegal ini tergantung pada keinginan dan perasaan subjek yang menilai. Itu merupakan disverifikasi secara objektif dan hanya dalam pengertian yang legalitas konsep keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum. Kemudian B ada kriteria hukum, yaitu hukum sebagai teknik sosial khusus. Jika melakukan investigasi terhadap hukum positif dan membandingkannya dengan semua tatanan sosial yang disebut hukum, baik sekarang maupun masa lalu, akan ditemukan karakteristik yang menunjukkan fakta yang penting bagi kehidupan sosial dan studi ilmu pengetahuan. Karakteristik ini membedakan hukum dari fenomena lain seperti moral dan agama. Terkait dengan motivasi langsung dan tidak langsung, tata aturan sosial yang tidak menyediakan sanksi, tetapi hanya menyatakan bahwa perilaku tertentu seharusnya dilakukan oleh individu sebagai hal yang menguntungkan adalah suatu norma yang menentukan bahwa tindakan tersebut mencukupi sebagai motif melakukan sesuatu sesuai dengan norma. Inilah yang merupakan motivasi langsung dalam bentuk yang murni. Suatu tata aturan dapat memberikan keuntungan tertentu untuk kepatuhan dan kerugian tertentu untuk ketidakpatuhan, atau untuk menjanjikan keuntungan atau ketakutan akan diperlakukan secara merugikan sebagai motif dari tindakan. Prinsip ganjaran sebagai prinsip redistribusi ditetapkan sesuai dengan aturan yang tidak sesuai dengan aturan suatu janji atau keuntungan perlakuan merugikan disebut dengan sanksi. Kemudian terkait dengan sanksi terorganisasi secara sosial dan transendental, sanksi ini yang dibuat oleh tatanan sosial dapat bersifat transendental, yaitu bersifat religius atau bersifat sosialimanen. Tatanan sosial yang awalnya primitif memiliki karakter sepenuhnya yang religius, karena tidak ada sanksi lain selain religius yang berasal dari otoritas di atas manusia. Namun di samping sanksi yang bersifat transendental, ada juga sanksi yang bersifat sosialimanen yang diorganisasikan dan dilaksanakan oleh individu tertentu yang ditentukan oleh tatanan sosial sesuai dengan ketentuan aturan tersebut. Meskipun pada awalnya sanksi yang diorganisasikan ini dijamin oleh sanksi yang transendental. Contohnya adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan dilakukan oleh organ masyarakat pada masa lalu dengan pembenaran bahwa hukuman itu dibenarkan secara religius.
Kemudian hukum sebagai perintah yang memaksa. Suatu tata aturan sosial yang menghendaki perilaku individu tertentu dan dilakukan dengan menetapkan sebagai paksaan terukur disebut sebagai suatu perintah memaksa. Sanksi memiliki karakter sebagai paksaan yang terukur. Hukum merupakan sebuah perintah yang memaksa. Hal inilah yang dipahami secara umum ketika ada penggunaan kata hukum. Kemudian ada hukum, moralitas, dan agama. Ketika mengakui hukum sebagai teknik sosial yang spesifik, sebagai sesuatu yang memaksa, maka kita dapat melawannya dengan tata sosial lain yang sama-sama merupakan bagian dari masyarakat, tetapi berbeda artinya. Hukum, moralitas, dan agama semuanya melarang pembunuhan. Namun, hukum melakukannya dengan menentukan bahwa jika seseorang melakukan pembunuhan, maka orang lain yang ditentukan oleh hukum itu harus melakukan sesuatu paksaan terukur untuk kepada pembunuh itu tersebut seperti ditentukan oleh hukum. Kemudian karakter sosial dari moral adalah bahwa norma yang menentukan suatu perbuatan lebih ditunjukkan untuk diri sendiri, bukan sebagai perintah kepada orang lain. Pelaksanaan norma adalah halnya merupakan evaluasi bagi individu sendiri terhadap suatu perbuatan tertentu. Moral itu harus dibedakan dengan hukum, karena norma hukum tidak selalu memenuhi justifikasi moral. Norma agama mungkin lebih mendekati sebagai norma hukum daripada norma moral, dikarenakan memiliki karakteristik sanksi prasidental, dan mungkin saja norma agama ini lebih efektif daripada norma hukum, karena keberlakuannya mensyaratkan kepercayaan terhadap eksistensi dan kekuasaan otoritas di atas manusia, namun yang menjadi masalahnya di sini yaitu bagaimana sanksi tersebut dapat ditetapkan atau diterapkan oleh tata aturan sosial. Kemudian terkait dengan monopoli penggunaan kekuatan, paksaan dalam sanksi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah penggunaan paksaan dalam delik. Hukum membuat penggunaan kekuatan paksaan itu menjadi monopoli dan komunitas yang dengan itu berarti mendamaikan komunitas. Meskipun sejatinya hukum adalah aturan di mana penggunaan kekuatan secara umum dilarang kecuali dalam kondisi tertentu, dan untuk itu individu tertentu yang diizinkan sebagai suatu sanksi, dan sepanjang tidak ada monopoli komunitas untuk secara paksa dengan kekuatannya mencampuri kepentingan dari individu. Dan kemudian terkait dengan hukum dan tekanan psikis, pandangan bahwa paksaan adalah elemen mendasar dari hukum seringkali secara salah ditafsirkan bahwa efektivitas sanksi hukum adalah bagian dari konsep hukum. Kata paksaan dalam sudut pandangnya adalah suatu tekanan psikis yang menentukan bahwa tindakan seseorang itu diatur oleh hukum. Hukum apabila dikatakan sebagai tekanan psikis, maka hukum tidak berbeda dengan norma moral agama dan yang menitik beratkan pada bentuk sanksi sebagai tekanan fisik. Menurut Holland, sanksi dikatakan efektif jika individu sebagai subjek hukum bersifat sesuai hukum dan sanksi dilaksanakan terhadap delik sehingga dikatakan bahwa hukum adalah aturan yang dapat ditegakkan. Kemudian terkait dengan argumentasi menentang hukum sebagai perintah yang memaksa, doktrin tentang paksaan sebagai elemen esensial hukum seringkali menimbulkan perselisihan. Khususnya dari sudut pandang sosiologis, keberatan itu timbul terkait dengan fakta bahwa orang mematuhi aturan hukum dan memenuhi kewajiban hukumnya dalam banyak kasus tidak karena takut karena sanksi yang ada dalam aturan, tapi lebih karena alasan lain. Doktrin perintah yang memaksa tidak menunjukkan pada motif sesungguhnya dari tindakan individu yang diatur hukum, tetapi isinya secara khusus digunakan oleh aturan hukum yang menentukan perilaku individu tertentu sebagai teknik khusus dari aturan sosial. Doktrin bahwa paksaan ini adalah elemen esensial hukum menunjukkan bahwa hukum itu sendiri sebagai suatu fakta bahwa aturan hukum menetapkan sanksi. Fakta ini berupa teknik sosial khususnya yang membedakannya dengan aturan sosial lain. Beberapa perlawanan terhadap doktrin hukum adalah suatu aturan yang memaksa, antara lain yaitu adanya keberatan bahwa tidak semua aturan terkait dengan men actually behave atau adalah aturan hukum. Kemudian argumen lain yang melawan bahwa paksaan adalah elemen esensial hukum atau bahwa sanksi membentuk elemen yang dibutuhkan dalam struktur, yaitu untuk menjamin keberlakuan suatu norma yang melarang perilaku tertentu, diperlukan untuk menjamin keberlakuan suatu norma yang melarang perilaku tertentu, diperlukan norma lain memberikan sanksi
dalam kasus yang pertama tidak dipatuhi, maka suatu rangkaian sanksi tanpa akhir ini tidak dapat dihindarkan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dewina atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fajri Awalia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait poin C pada validitas dan keberlakuan, di mana perlu diketahui terlebih dahulu bahwa suatu aturan itu merupakan aturan hukum bukan karena keefektifannya dijamin oleh aturan hukum. Namun yang memberikan sanksi aturanlah yang disebut sebagai aturan hukum, sehingga masalah pemaksaan terkait kendala ataupun sanksi bukanlah masalah mengamankan kemanjuran aturan, tetapi lebih pada isi aturannya tersebut. Begitupun validitas sebagai eksistensi norma secara spesifik, terdapat pernyataan bahwa suatu norma sebagai valid merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat atau binding force terhadap orang yang perilakunya diatur. Begitupun terdapat pernyataan bahwa aturan sebagai hukum dan hukum yang jika valid sebagai norma, sehingga dapat dikatakan di sini bahwa hukum adalah norma yang memberikan sanksi. Boleh di next. Selanjutnya terkait konsep sebuah norma, di sini poin pertama terdapat hukum sebagai perintah, yaitu ekspresi kehendak. Menurut bentuknya itu sendiri, perintah adalah ekspresi dalam bentuk impresif dari kehendak bahwa orang lain itu harus berperilaku dengan cara tertentu. Dan perintah ini merupakan suatu norma hanya jika itu mengikat individu dan kepadanya perintah itu diarahkan hanya jika individu ini harus melakukan apa yang diperintahkan. Dan Austin sendiri memang benar di sini telah berpendapat bahwa sebuah perintah itu dibedakan dari makna lain, keinginan bukan oleh gaya di mana keinginan itu ditandai, tetapi pada kekuatan dan tujuan dari pihak yang memerintahkan untuk menimbulkan kejahatan atau rasa sakit jika keinginan itu diabaikan. Dan di sini Austin telah mengidentifikasi dua konsep yang terkait konsep perintah dan perintah yang mengikat. Perlu dilihat juga di sini apakah suatu perintah itu mengikat atau tidak tergantung pada apakah individu yang memerintah itu berwenang untuk mengeluarkan perintah itu atau tidak, sehingga ekspresi kehendaknya bersifat mengikat meskipun sebenarnya dia tidak memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan ekspresi tersebut tidak memiliki bentuk imperatif. Namun pernyataan tersebut kemudian berhasil disanggah dan ditetapkan tidak benar karena di sini tidak setiap perintah itu mengikat. Bukan karena perintah individu itu memiliki keunggulan nyata dalam kekuasaan, tapi lebih pada karena adanya diberi wewenang atau diberdayakan untuk mengeluarkan perintah yang bersifat mengikat. Dan di sini diberi wewenang ataupun diberdayakan hanya jika suatu tatanan normatif yang seharusnya memang mengikat atau menganugerahkan kepadanya kepastian ini dan juga kompetisi untuk mengeluarkan perintah yang mengikat. Yang selanjutnya di poin 2 terdapat kehendak para pihak dalam transaksi hukum, di mana di sini keberadaan pemerintah itu telah mengandaikan dua elemen, yaitu tindakan kehendak yang memiliki perilaku orang lain sebagai objeknya dan ekspresinya melalui kata-kata atau gerak tubuh atau tanda-tanda lain. Di poin ketiga di sini terdapat kehendak legislator atau pembuat undang-undang, di mana jika menganalisis secara psikologis prosedur pembuatan undang-undang secara konstitusional, selanjutnya kita akan menemukan bahwa tindakan yang menciptakan aturan yang mengikat itu tidak harus merupakan tindakan kehendak yang memiliki konten aturan untuk objeknya, sebagaimana sebuah statuta yang dibuat oleh keputusan parlemen, dan di sini parlemen menurut konstitusi sendiri itu merupakan sebuah otoritas yang berwenang untuk memberlakukan undang-undang. Seperti di sini cukuplah mengatakan bahwa untuk menyetujui sebuah RUU itu tidak harus menghendaki isi undang-undang, dan bahwa undang-undang bukanlah kehendak pembuat undang-undang jika memahami dengan kehendak-kehendak yang nyata ataupun fenomena psikologis nomenon, dan oleh karena itu undang-undang bukanlah perintah dalam arti istilah yang tepat. Di poin keempat di sini terdapat hukum adat sebagai perintah, di mana terdapat teori tentang sifat dari fakta-fakta khusus yang bersama-sama membentuk keberadaan kebiasaan, di mana teori ini pun membicarakan terkait fakta-fakta yang menciptakan hukum dengan hormat memenuhi hukum adat, itu tidak akan pernah dapat menyatakan bahwa itu adalah kehendak atau perintah dari orang yang
Perilakunya sebenarnya itu hanyalah sebuah kebiasaan. Di poin terakhir di sini terdapat keharusan, di mana menurut Austin itu sendiri keputusan mengikat dari suatu hukumlah yang membuatnya menjadi suatu perintah. Artinya di sini bahwa ketika menyebut hukum sebagai perintah, maka hanya mengungkapkan fakta bahwa itu adalah suatu norma. Dan perbandingan antara keharusan suatu norma dan suatu perintah itu hanyalah terdapat dalam arti yang terbatas, di mana menurut Austin itu sendiri sifat mengikat dari hukum yang membuatnya sebagai suatu perintah. Maka di sini itu tidak ada perbedaan antara hukum yang dibuat parlemen, kontrak dua pihak, ataupun wasiat individu. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya di poin B terdapat norma umum dan individu. Di sini itu Austin telah mengidentikan hukum dan aturan, sehingga memahami hukum hanya sebagai norma umum atau general norms. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa tidak hanya terdiri dari norma-norma umum saja, hukum juga mencakup norma-norma individu, yaitu sebagai norma-norma yang menentukan perilaku seseorang dalam satu situasi yang tidak berulang, dan karena itu hanya berlaku untuk satu kasus tertentu dan dapat dipatuhi atau diterapkan hanya sekali saja. Dan norma-norma semacam ini pun disebut hukum karena merupakan bagian dari tatanan hukum secara keseluruhan dalam arti yang sama persis dengan norma-norma umum yang menjadi dasar penciptanya. Kemudian di poin C terkait norma bersyarat dan tidak bersyarat, di mana norma hukum umum itu selalu berbentuk pernyataan hipotesis, sehingga sanksi yang ditetapkan oleh norma itu ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu, dan dapat diketahui pula bahwa norma hukum individu juga memungkinkan memiliki bentuk hipotesis ini. Namun demikian, ada juga norma-norma hukum individual yang tidak bersifat hipotesis. Kemudian di poin D, terkait norma dan tindakan, di mana di sini tindakan yang melaluinya norma hukum umum atau individu merupakan suatu tindakan yang ditentukan oleh tatanan hukum, seperti halnya tindakan yang merupakan pelaksanaan suatu norma, di mana keberadaan hukum ini berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya bertindak sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma. Jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan hukum inilah sebagai kualitas pembuatan manusia sebenarnya dan bukan tentang hukum itu sendiri. Boleh di next? Poin selanjutnya di poin E terdapat keberlakuan sebagai kesesuaian perilaku dengan norma, di mana di sini efektivitas hukum itu berarti bahwa manusia benar-benar berperilaku sebagaimana menurut norma hukum mereka seharusnya berperilaku, bahwa norma ini benar-benar diterapkan dan dipatuhi, sehingga validitasnya di sini adalah bagaimana kualitas hukum yang disebut kemanjuran itu sebagai kualitas perilaku aktual manusia, sehingga dapat dikatakan juga bahwa pernyataan hukum itu efektif hanya berarti bahwa perilaku manusia yang sebenarnya sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Kemudian di poin F terdapat perilaku berlawanan dengan norma, di mana di sini itu perilaku seseorang dicap buruk dalam artian kata yang paling umum, berarti bahwa perilakunya itu bertentangan dengan norma yang berlaku, sehingga orang itu tidak melakukan perbuatannya yang menurut norma seharusnya ia lakukan, sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa perilaku berlawanan dengan norma itu merupakan perilaku yang bukan merupakan realitas dari perilaku yang diatur dalam norma itu sendiri. Kemudian di poin G terdapat keberlakuan sebagai kondisi dari validasi, di mana di sini suatu norma itu dianggap sah hanya jika ia termasuk dalam suatu sistem norma, suatu tatanan yang secara keseluruhan dan berlaku secara efektif. Dengan demikian, maka di sini kemanjuran adalah kondisi suatu validitas, bukan hanya suatu validitas alasan dari suatu validitas saja. Namun juga perlu ditekankan bahwa kemanjuran ini hanyalah dari kondisi itu sendiri. Kemudian di poin H, terkait lingkup validitas norma, bahwa suatu norma itu dapat menentukan waktu dan ruangnya hanya dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Dan di sini bahwa setiap wilayah itu ataupun setiap saat di mana perilaku manusia terjadi itu dapat membentuk lingkup teritorial dan temporal dari validitas norma, hingga bisa dikatakan bahwa keberlakuan suatu norma itu bisa untuk suatu wilayah tertentu ataupun untuk waktu tertentu. Boleh di next? Di poin selanjutnya terdapat poin norma hukum, di mana
Untuk poin A, terdapat sebuah norma hukum dan negara hukum dalam pengertian deskriptif, di mana di konsep ini itu jika pemaksaan dalam pengertian yang dimaksud di sini merupakan unsur yang esensial dari hukum, maka norma-norma yang membentuk suatu tindakan hukum ini haruslah norma-norma yang menetapkan suatu perbuatan memaksa, yaitu dengan adanya suatu sanksi, sehingga norma hukum yang dibuat oleh penguasa pembuatan hukum bersifat preskriptif, di mana kaidah hukum itu dirumuskan oleh ilmu hukum yang bersifat deskriptif. Yang penting di sini ialah bahwa istilah aturan hukum ataupun ilmu hukum di sini digunakan dalam pengertian deskriptif. Kemudian di poin B terdapat aturan hukum dan hukum alam, di mana sebagaimana kita ketahui juga bahwa bentuk dasar hukum alam adalah hukum kausalitas. Seperti halnya hukum alam, ilmu alam pun mendeskripsikan objeknya dalam kalimat yang memiliki karakter hypothetical judgment, dan seperti halnya juga dengan aturan hukum alam juga menghubungkan dua faktor, di mana satu sebagai kondisi dan yang lain sebagai konsekuensi. Sehingga kondisi dalam hal ini adalah sebab, sedangkan konsekuensi adalah akibat. Dan untuk perbedaan antara hukum dan hukum alam di sini tampaknya bahwa yang pertama mengacu pada manusia dan perilaku mereka, sedangkan untuk yang terakhir mengacu pada hal-hal dan reaksi mereka. Namun akan tetapi di sini perilaku manusia juga dapat menjadi subjek hukum alam, sejauh perilaku manusia juga merupakan milik alam. Dan di poin terakhir di sini di C, norma hukum sebagai standar penilaian atau valuasi, di mana norma hukum di sini dapat ditetapkan tidak hanya dalam arti dijalankan oleh organ atau dipatuhi oleh subjek saja, tetapi juga dalam arti bahwa norma itu membentuk dasar penelitian khusus tentang nilai yang mengkualifikasikan perilaku organ atau subjek. Sehingga di sini terdapat dua predikat terkait nilai-nilai hukum, yaitu predikat nilai yang terlibat dalam penilaian yang menyatakan bahwa perilaku itu sah atau melanggar hukum, dan juga nilai-nilai keadilan dalam menyatakan bahwa suatu tatanan hukum itu adil ataupun tidak adil. Boleh di next? Dan yang terakhir di sini terdapat konsep kewajiban hukum, di mana pada kewajiban dan norma hukum itu sendiri, konsep kewajiban hukum menyatakan bahwa seseorang individu itu memiliki kewajiban moral atau secara moral berkewajiban untuk mengamati perilaku ini dan itu, yang berarti bahwa ada norma moral yang valid yang memerintahkan bahwa individu harus berperilaku dengan cara itu. Kewajiban hukum terhadap suatu perbuatan tertentu ini berarti bahwa perbuatan yang bertentangan itu adalah delik, dan dengan demikian syarat suatu sanksi yang ditetapkan oleh suatu norma hukum itu menjadi wajib hukum dan berarti juga sebagai potensi dari suatu delik itu sendiri. Dan kewajiban hukum ini tidak terlepas dari norma hukum, sebab kewajiban hukum ini hanyalah norma hukum dalam hubungannya dengan individu yang perilakunya tidak dilekatkan sanksi dalam norma. Dan tingkah laku yang berlawanan atau bertentangan dengan tingkah laku yang sebagai delik merupakan syarat dari sanksi yang merupakan isi dari kewajiban hukum itu sendiri, sehingga kewajiban hukum merupakan kewajiban untuk menahan diri dari delik. Di poin B terkait tugas dan seharusnya ini, bahwa norma hukum yang mewajibkan subjek untuk menahan diri dari delik ini dengan melampirkan sanksi padanya tidak menetapkan kewajiban hukum apapun untuk melaksanakan sanksi untuk menetapkan norma itu sendiri, sehingga konsep kewajiban hukum juga menyiratkan keharusan bahwa seseorang secara hukum berkewajiban untuk melakukan tindakan tertentu. Juga berarti bahwa organ seharusnya menerapkan sanksi kepadanya dalam hal terdapat perilaku yang bertentangan. Dan di poin C di sini, bahwa norma hukum ini dibagi menjadi dua terkait norma yang terpisah, yaitu dua pernyataan seharusnya, di mana satu menyatakan bahwa individu tertentu itu seharusnya mematuhi perilaku tertentu, dan satu menyatakan bahwa individu lain itu melaksanakan sanksinya. Sehingga di sini melakukan hal itu sah hanya jika seseorang menyadari bahwa fakta norma pertama yang menuntut penghapusan delik bergantung pada norma kedua yang menetapkan sanksi. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa dengan mengungkapkan ketergantungan ini menuju norma kedua sebagai norma primer dan norma pertama sebagai norma sekunder. Dan norma sekunder inilah lebih mengatur pada tingkah laku yang diusahakan oleh tatanan hukum dengan menetapkan sanksi. Boleh di next? Dan yang terakhir di sini ada poin D dan E,
Di poin D terkait mematuhi dan menerapkan norma hukum, di mana ungkapan mematuhi norma dan tidak mematuhi norma ini mengacu pada perilaku subjek, di mana subjek hanya dapat mematuhi ataupun tidak mematuhi norma sekunder. Sehingga sejauh menurut hukum, kita memahami norma hukum primer yang asli, hukum itu lebih efektif diterapkan oleh organ jika organ itu melaksanakan sanksi, dan organ itu harus menerapkan hukum dalam hal ini sanksi tersebut tepat dalam kasus di mana subjek tidak mematuhi suatu aturan atau norma. Dan di poin E terkait pembedaan antara tugas primer dan sekunder, di sini salah satu kelemahan utama dari teori Augustine ini adalah terkait kurangnya pemahaman yang jelas tentang karakter sekunder norma itu sendiri yang mengatur perilaku subjek yang dimaksud oleh tatanan hukum. Dan di sini Augustine telah mengungkapkan bahwa kewajiban hukum itu merupakan akibat dari sanksi, sehingga perilaku yang merupakan kewajiban hukum untuk ditaati itu tidak dapat disamakan dengan perilaku yang diperintahkan oleh norma hukum, sehingga yang diperintahkan di sini hanyalah dapat berupa sanksi. Dengan kata lain, bahwa Augustine ini telah mengemukakan hal tersebut seolah-olah norma hukum ini yang olehnya dibuat itu sebagai suatu perintah menetapkan perilaku yang membentuk hukum sebagai bentuk kewajiban. Sedangkan terkait norma hukum di sini tidak mengatur perilaku yang membentuk kewajiban hukum. Hanya kebalikannya, di mana perilaku yang ditetapkan sebagai salah melawan hukum ataupun merugikan terjadi dalam norma sebagai syarat sanksi yang ditetapkan oleh norma hukum. Karena norma hukum itu sendiri memberikan sanksi tertentu pada suatu perilaku tertentu, maka perilaku yang berlawan itulah yang menjadi kewajiban hukum itu sendiri. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Jatnika. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fajri. Mungkin setelah kita membahas terkait dengan nomostatik atau konsep hukum statis, kita berlanjut kepada materi selanjutnya, yaitu terkait dengan nomodynamics atau konsep hukum dinamis. Untuk pertama-tama, mungkin dipersilakan kepada Saudara Yosa untuk memaparkan. Baik, terima kasih kepada Jatnika. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kesatuan tatanan normatif. Dalam kesatuan tatanan normatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada norma dasar sebagai landasan validitas, dan yang kedua ada sistem norma statis dan dinamis. Untuk yang pertama, dalam validitas norma adalah suatu norma bukan fakta pertanyaan alasan validitas norma berdasarkan kembali kepada norma lain yang darinya norma pertama diturunkan suatu norma yang validitasnya tidak dapat diturunkan dari suatu norma yang lebih tinggi. Kemudian disebut juga norma dasar atau basic norm, yaitu validitas semua norma dapat dilacak pada satu atau beberapa norma yang membentuk suatu sistem norma atau aturan. Kemudian di sistem norma statis dan dinamis, dalam teori statis, suatu norma adalah valid, dan hal ini berarti mengasumsikan bahwa individu yang perbuatannya diatur oleh norma harus berbuat sesuai dengan yang ditentukan norma, yang berdasarkan nilai isinya merupakan suatu bukti yang menjamin validitasinya. Sedangkan teori dinamis, objeknya adalah aktivitas, proses pembuatan, dan pelaksanaan hukumnya. Berdasarkan pembagian tersebut, dan dengan melihat tipe norma dasarnya dapat dibedakan dua prinsip atau sistem norma, yaitu sistem statis dan dinamis. Suatu norma adalah norma tipe statis karena ditentukan oleh norma dasar, baik validitas maupun materinya. Kemudian validitas norma dan kualitas norma ini karena dapat diderifikasikan atau didiskusikan secara logis langsung dari norma dasar tertentu. Boleh di next. Kemudian yang kedua ada hukum sebagai sistem norma dinamis. Dalam materi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu positivasi hukum dan hukum kebiasaan dan undang-undang. Di dalam positivisasi hukum adalah hukum yang selalu positif, dan positivisasi tersebut harus berdasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut dibuat dan dibatalkan dengan tindakan manusia yang bebas dari sistem moralitas dan norma jenis lainnya. Hal ini juga membedakan antara hukum positif dengan hukum alam yang didedukasikan dari norma dasar tidak nyata yang dianggap sebagai ekspresi dari kehendak alam atau rasio alam. Kemudian di dalam hukum kebiasaan dan undang-undang, dalam hal ini juga dapat dibedakan antara hukum undang-undang atau statutory law dan hukum kebiasaan atau customary law. Sebagai dua bentuk dasar hukum undang-undang harus dipahami sebagai hukum yang dibuat dengan cara selain kebiasaan, yaitu oleh legislatif, yudisial, atau tindakan administratif, atau oleh transaksi hukum,
khususnya kontrak dan perjanjian internasional. Boleh di next. Kemudian yang ketiga ada dasar norma ketertiban hukum. Norma dasar dibutuhkan sebagai sumber legislatif, akhir sama dengan konstruksi metaforis suatu kehendak yang berdaulat. Suatu presupsi ini atau hipotesis dari ilmu hukum berbagai formulasi norma dasar menunjukkan bahwa Kelsen bermaksud untuk melakukan simplifikasi untuk suatu teori keberlanjutan konstitusional. Kemudian dalam formulasi tersebut, sistem hukum yang memiliki norma dasar puncak dapat dipahami sebagai suatu yang terdiri dari semua norma yang berasal dari suatu rentang waktu dari pengesahan konstitusi di suatu waktu, termasuk dalam hal perbuatan konstitusi secara konstitusional. Dalam hal ini, dan sistem selalu berubah seketika dan hanya ketika suatu pelanggaran konstitusi terjadi secara terus-menerus. Doktrin ini juga menunjukkan kegagalan Kelsen untuk membedakan antara sistem hukum momentari dan non-momentari. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Jatnika. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizkia. Mungkin selanjutnya terkait dengan hierarki atas norma itu akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Mila. Dipersilahkan kepada Mila. Baik, terima kasih Jatnika kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki norma. Yang pertama ada norma superior dan inferior. Hukum itu mengatur kriterianya sendiri sepanjang suatu norma hukum menentukan cara norma lain diciptakan dan juga mengatur isi norma tersebut dengan batasan tertentu. Norma yang menentukan terciptanya suatu norma lain adalah norma yang lebih tinggi atau superior. Sedangkan norma yang dibuat menurut peraturan tersebut adalah norma yang lebih rendah atau inferior. Tatanan hukum khususnya sebagai personifikasi negara bukanlah suatu sistem norma yang saling terkoordinasi, berdiri sendiri atau berdampingan pada tingkat yang sama, melainkan merupakan suatu hierarki dari tingkatan-tingkatan yang berbeda. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tatanan hukum yang membentuk. Boleh next slide. Nah, kemudian masuk ke tingkatan dalam tatanan hukum. Yang pertama ada konstitusi. Konstitusi adalah level paling tinggi dalam hukum nasional. Dalam arti formal, konstitusi adalah suatu dokumen nyata sebagai perangkat norma hukum dan juga berisi norma lain yang bukan dari materi konstitusi yang hanya dapat diubah dengan ketentuan khusus. Sedangkan konstitusi dalam arti material terdiri dari aturan-aturan yang mengatur perbuatan norma hukum, khususnya perbuatan undang-undang. Konstitusi dapat menentukan secara negatif apa materi yang dilarang sebagai isi hukum. Misalnya, parlemen dilarang menyetujui setiap rancangan undang-undang yang membatasi kebebasan beragama. Jika di dalam suatu tatanan hukum terdapat juga hukum adat di sisi undang-undang, organ-organ pelaksana hukum, terutama pengadilan, harus menerapkan peraturan perundang-undangan dan norma-norma umum yang diciptakan oleh adat. Maka adat dapat dianggap sebagai fakta yang menciptakan hukum, seperti halnya peraturan perundang-undangan. Boleh next. Kemudian norma umum yang ditetapkan berdasarkan konstitusi yaitu undang-undang dan kebiasaan. Norma-norma umum yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan atau kebiasaan membentuk suatu tingkatan yang berada di sebelah konstitusi dalam hierarki hukum. Norma-norma hukum ini harus diterapkan oleh organ-organ yang berwenang, untuk itu terutama oleh pengadilan dan otoritas administratif.
Yang kedua, kemudian hukum substantif dan adjektif. Hukum material atau substantif dan hukum formil atau adjektif adalah dua jenis norma hukum yang selalu terlibat dalam aplikasi hukum. Yang satu organ, yaitu satu norma formal yang menentukan pembuatan organ dan prosedur yang harus diikuti, dan dua norma material yang menentukan isi dari tindakan yudisial atau administratif. Tidak mungkin dilakukan aplikasi norma jenis kedua tanpa aplikasi norma jenis pertama. Kedua jenis norma tersebut tidak dapat dipisahkan. Boleh next. Kemudian ada penetapan organ-organ pemberlakuan hukum dengan norma umum. Norma-norma umum yang dibuat oleh undang-undang atau adat pada dasarnya memiliki hubungan yang sama dengan penerapannya melalui pengadilan dan otoritas administratif. Sebagaimana konstitusi menanggung pembentukan norma-norma umum yang selama ini melalui perundang-undangan dan kebiasaan. Kedua, fungsi yudikatif atau penerapan norma-norma umum secara administratif dan pembentukan norma umum menurut undang-undang atau adat ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, formal dan material, dengan memperhatikan tata cara dan isi fungsinya. Namun, proporsi di mana penentuan formal dan material dari kedua fungsi itu berdiri satu sama lain. Kemudian selanjutnya ada peraturan atau ordonasi. Terkadang pembuatan norma umum dibagi menjadi dua tahap atau lebih. Beberapa konstitusi memberikan otoritas administratif tertentu. Misalnya, kepala negara atau menteri kabinet kekuatan untuk melakukan norma-norma umum yang dengannya ketentuan undang-undang dijabarkan. Norma umum tersebut tidak dikeluarkan oleh legislatif, tetapi oleh organ lain berdasarkan norma-norma umum yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang dan ditetapkan sebagai peraturan atau ordonasi. Nah, selanjutnya ada sumber hukum. Setiap norma hukum adalah sumber bagi norma yang lain karena memuat prosedur pembuatan norma atau isi norma yang akan dibuat. Maka setiap norma yang lebih tinggi adalah sumber bagi norma hukum yang lebih rendah. Jadi sumber hukum adalah dapat disimpulkan bahwa sumber hukum itu adalah hukum itu sendiri. Boleh next. Selanjutnya ada penciptaan dan penerapan hukum. Penciptaan suatu norma hukum merupakan penerapan norma yang lebih tinggi, yang mengatur pembuatannya. Dan penerapan norma yang lebih tinggi biasanya merupakan penciptaan norma yang lebih rendah, yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Contohnya misalnya keputusan pengadilan adalah tindakan yang menerapkan norma umum, undang-undang, tetapi pada saat yang sama dibuat norma individu yang mewajibkan satu atau kedua pihak dalam konflik. Legislasi adalah ciptaan hukum, tetapi dengan memperhatikan konstitusi. Hal tersebut juga merupakan penerapan hukum. Dalam setiap tindakan legislasi, di mana ketentuan konstitusi ditaati, konstitusi itu diterapkan. Terakhir ada berdasarkan norma umum. Dari sudut pandang dinamis, norma individu yang dibuat oleh kepentingan yudisial adalah suatu tahap dalam suatu proses yang dimulai dengan penetapan konstitusi pertama, dilanjutkan dengan legislasi dan kebiasaan, dan menuju pada proses yudisial. Proses ini akan eksekusi sanksi individual. Hukum, undang-undang, dan kebiasaan yang diselesaikan hanya melalui keputusan pengadilan dan eksekusi. Proses di mana hukum secara konstan memperbarui diri dari abstrak menuju individual dan konkret. Ini adalah proses peningkatan menuju individualisasi dan konkretisasi. Selanjutnya. Yang terakhir ada transaksi hukum atau jurisdik. Transaksi hukum adalah suatu tindakan dengan mana individu diotorisasikan oleh tata hukum untuk mengatur hubungan tertentu secara hukum. Hal ini adalah suatu tindakan pembuatan hukum karena menghasilkan kewajiban hukum dan hak para pihak yang masuk dalam transaksi. Namun pada waktu yang sama, tindakan tersebut adalah suatu tindakan pelaksanaan hukum.
Bentuk umum transaksi hukum dalam hukum perdata adalah kontrak. Kontrak merupakan deklarasi keinginan yang sama dan dua atau lebih individu tentang perbuatan tertentu dari para pihak. Dan suatu kontrak adalah tindakan hukum dua segi. Sepanjang sebagai norma sekunder yang mewajibkan dan mengotorisasikan para pihak dibuat oleh kolaborasi setidaknya oleh dua individu. Tetapi terdapat juga tindakan hukum satu segi di mana norma sekunder hanya dibuat oleh satu individu. Boleh dilanjutkan? Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Mila atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya ini terkait dengan pemaparan dari saya, yaitu terkait dengan hukum konstitusi, di mana dalam kapasitasnya fungsi pengadilan itu sebagai organ pelaksana hukum, yakni menerapkan norma umum, undang-undang, atau kebiasaan pada kasus konkretnya. Maka pengadilan ini harus memutuskan apakah norma umum ini memberikan sanksi pada perbuatan yang diklaim oleh penuntut sebagai delik, atau diklaim oleh penggugat sebagai delik sipil, dan apakah itu termasuk sanksinya. Pengadilan itu harus menjawab tidak hanya pertanyaan terkait fakta atau quaestio facti, namun juga pertanyaan terkait dengan hukum umum quaestio juris, yang dilakukan dengan menentukan apakah suatu norma umum yang diterapkan itu valid, yang berarti mempertanyakan apakah norma tersebut sudah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh dalam adanya keraguan perbuatan tergugat atau terdakwa adalah benar suatu delik, di mana pengadilan menentukan keberadaan norma itu seperti halnya menentukan keberadaan suatu delik. Fungsi ini menentukan eksistensi norma umum yang diterapkan pengadilan, menimbulkan pentingnya fungsi penafsiran norma tersebut. Norma konstitusi ini mengatur pembuatan norma umum yang diterapkan pengadilan dan organ pelaksana hukum lain yang bukan norma lengkap dan juga independen. Norma ini secara intrinsik merupakan bagian dari semua aturan hukum yang harus diterapkan oleh pengadilan lain, di mana hukum konstitusi tidak bisa dikutip sebagai contoh norma yang tidak memberikan sanksi, di mana norma dari materi konstitusi merupakan hukum yang kaitannya hanya organiknya dan norma yang memberikan sanksi yang dibuat menurut norma konstitusi tersebut. Dalam pandangan dinamis, pembuatan norma umum ini ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, yakni konstitusi, sementara dalam norma yang next slide. Kemudian terkait dengan kekosongan hukum, di mana otoritas untuk membayarkan sanksi yang tidak ditentukan norma hukum yang telah ada sering dikatakan diberikan dengan tidak langsung, yakni melalui suatu fiksi, di mana fiksi ini berarti tata hukum mempunyai kekosongan atau gaps di berlaku tidak bisa diterapkan pada kasus konkret sebab sesuai dengan kasus tersebut. Hal ini tidak mungkin menerapkan hukum yang ada pada kasus konkret sebab tidak terdapat premis yang dibutuhkan. Namun tata hukum tidak mungkin mempunyai kekosongan apabila hakim diotorisasi untuk memutuskan perselisihan sebagai seorang legislator dalam kasus tata hukum itu tidak berisi norma umum yang mewajibkan tergugat ataupun terdakwa seperti diklaim oleh penuntut. Hakim itu tidak mengisi kekosongan hukum, melainkan norma individual yang tidak berkaitan dengan norma umum. Hukum yang ada bisa saja diterapkan pada kasus konkret dengan menolak tuntutan. Hakim ini mempunyai kekuasaan mengikat individu yang sebelumnya menurut hukum bebas, tapi hakim menolak gugatan bergantung pada fakta pelaksanaan hukum yang ada sesuai dengan pendapat hakim. Legislatif menyadari kemungkinan norma umum yang dibuat dalam beberapa kasus menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan legislator tidak melihat pada semua kasus konkret yang mungkin dapat terjadi, sehingga mengotorisasi organ pelaksana hukum itu tidak menerapkan norma umum yang dibuat tersebut. Namun untuk membuat norma baru tidak dalam kasus pelaksanaan norma umum yang dibuat legislatif tersebut akan mempunyai hasil yang tidak memuaskan ataupun tidak adil, di mana hakim diotorisasi untuk bertindak sebagai legislatif apabila penerapan norma umum yang ada terlihat tidak adil, di mana hal tersebut memberikan banyak keleluasaan hakim sebab hakim itu menemukan banyak kasus tidak sesuai dengan yang dibuat oleh legislator, sehingga sebagian besar dari legislator itu menjadi urusan hakim dan legislator menggunakan fiksi kekosongan hukum ini. Boleh di next. Kemudian terkait dengan konflik norma, yang pertama itu
kesesuaian antara keputusan yudisial dengan norma umum, di mana Gray itu menyatakan hukum hanya terdiri atas keputusan yudisial, di mana aturan yang ditetapkan dan diterapkan pada pengadilan suatu negara, yakni sama dalam isi dan waktunya dengan hukum negara tersebut. Bahkan menurut Gray, undang-undang yang diterapkan pada pengadilan adalah hukum yang dibuat oleh hakim. Jika penggugat atau tergugat percaya bahwa keputusan pengadilan itu tidak sesuai dengan norma umum hukum undang-undang atau kebiasaan yang harus diterapkan pada pengadilan dalam kasus tersebut, mereka dapat mengajukan banding pada pengadilan yang lebih tinggi, di mana pengadilan ini mempunyai kekuasaan untuk membatalkan putusan pengadilan tersebut atau menggantinya dengan putusan lain yang menurutnya sesuai dengan norma umum yang harus diterapkan. Namun proses tersebut tidak bisa berlangsung tanpa kepastian, harus adanya yang sekaligus mengakhiri perselisihan para pihak, di mana harus ada pengadilan terakhir yang memberikan putusan final dengan otoritas putusan yang tidak dapat dibatalkan sehingga kasus menjadi res judicata. Tidak ada jaminan norma yang lebih rendah sesuai dengan norma yang lebih tinggi, yang mana norma yang lebih rendah kemungkinan tidak sesuai dengan yang lebih tinggi, yang menentukan pembuatan dan isi dari norma yang lebih rendah tetap ada terkhusus dalam kasus norma yang lebih rendah, mempunyai isi lain selain yang ditentukan yang lebih tinggi. Namun tidak berarti terjadi konflik norma, di mana pada saat kasus telah menjadi res judicata, norma individu itu tidak sesuai dengan norma umum yang harus diterapkan, tidak memiliki makna yuridis lagi. Tidak akan terjadi kontradiksi antara keputusan yudisial yang berlaku sebagai hukum dengan hukum undang-undang atau kebiasaan yang harus diterapkan dalam keputusan tersebut. Di mana keputusan pengadilan yang final ini tidak bisa dikatakan ilegal, yang mana kenyataan bahwa apakah ada norma umum yang harus diterapkan pada pengadilan dan apakah isi norma tersebut adalah otoritas pengadilan untuk menjawabnya. Fakta tersebut tidak menjustifikasi asumsi bahwa tidak ada norma hukum umum yang menentukan putusan pengadilan atau hukum hanya terdiri dari putusan pengadilan. Kemudian boleh di next. Selanjutnya terkait dengan kesesuaian antara undang-undang juga dengan konstitusi, di mana konflik antara norma yang lebih tinggi dan rendah juga terjadi antara konstitusi dan undang-undang. Dalam masalah ini, undang-undang yang tidak konstitusional atau invalid berarti tidak eksis sebagai norma dan bukan suatu entitas hukum. Undang-undang yang inkonstitusional terhadap undang-undang yang diakui valid merupakan terma yang kontradiktif, di mana validitas suatu undang-undang yang telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi untuk alasan tertentu dapat dibatalkan dengan cara lain selain undang-undang, tidak diberlakukan dengan undang-undang lain sesuai prinsip res posterior derogat legi priori, atau juga tidak berlaku dengan aturan hukum kebiasaan yang bertentangan. Jika tidak ada organ yang berbeda dari legislatif untuk menyelidiki konstitusionalitas undang-undang, yang mana apakah undang-undang konstitusional atau tidak harus diputuskan secara eksklusif oleh organ legislatif itu sendiri, yang berarti tidak akan ada undang-undang yang ditetapkan legislatif yang disebut sebagai tidak konstitusional. Dapat dimungkinkan juga dalam waktu tertentu saat pengadilan diotorisasi sebagai legislator, maka legislator yang biasa dapat diotorisasi bertindak sebagai legislator konstitusional. Kemudian yang poin selanjutnya terkait garansi konstitusional, di mana Mahkamah Konstitusi atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang mungkin diberikan pada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung sebagai organ khusus untuk menguji suatu hukum itu konstitusional ataupun tidak, dan tidak memperlakukan jika inkonstitusional sehingga tidak dapat diterapkan oleh organ lain. Sepanjang undang-undang belum dibatalkan, maka hal tersebut masih konstitusional. Mahkamah Konstitusi ini sendiri melakukan pengujian baik norma yang abstrak maupun norma konkret, di mana pengujiannya bisa dilakukan secara a posteriori, walaupun tidak menutup kemungkinan dilakukan pengujian a priori, di mana dalam garansi konstitusional ini sendiri terdapat pertanggungjawaban personal organ pembuat hukum terhadap legalitas norma yang dibuat hanya berlaku sebagai jaminan legalitas prosedur pembuatan hukum. Akan tetapi hal ini menjadi lebih banyak digunakan dalam hubungan antara undang-undang dengan peraturan yang dibuat oleh organ administratif menurut undang-undang daripada antara undang-undang dengan konstitusi. Apabila organ administratif menetapkan peraturan yang ilegal, maka dapat dihukum oleh organ kompeten untuk menguji legalitas peraturan. Namun penghapusan peraturan ilegal tersebut hanya dihapuskan dengan cara normal, tidak dengan organ khusus untuk menilai norma tersebut.
Jika aturan hukum hanya menentukan pertanggungjawaban personal, organ pembuat hukum untuk legalitas norma yang dibuat bukan pembatalan norma yang inkonstitusional, maka tindakan pembuatan suatu undang-undang yang inkonstitusional itu adalah suatu delik sebab adalah kondisi bagi sanksi, namun delik ini memunculkan norma yang valid, di mana hal ini bermaksud untuk mencegah pembuatan hukum yang inkonstitusional. Akan tetapi apabila organ yang bertanggung jawab memilih membuatnya, maka dapat dikenai sanksi, namun tindakannya itu menciptakan hukum. Bisa di next slide. Kemudian kita juga berbicara terkait res judicata, di mana hukum itu tidak hanya menentukan pengadilan mengikuti prosedur tertentu untuk membuat suatu keputusan, dan keputusan tersebut harus mempunyai isi tertentu. Namun hukum juga menentukan keputusan yudisial yang tidak sesuai dengan ketentuan secara langsung tetap berlaku, hingga dibatalkan keputusan pengadilan lain dengan prosedur tertentu sebab dianggap ilegal. Dalam hal inkonstitusional, cara yang dilakukan untuk membatalkan dengan judicial review, di mana apabila judicial review ini atau prosedur ini berjalan dengan sepenuhnya atau tidak ada prosedur tertentu yang telah ditentukan, maka menjadi res judicata, sehingga pengadilan terakhir yang memberikan putusan final dengan otoritas putusan yang tidak dapat dibatalkan dan norma individu tidak sesuai dengan norma umum yang harus diterapkan, tidak memiliki makna yuridis. Kemudian terkait dengan nullity dan annullability, di mana norma hukum selalu valid bukan yang tidak ada atau nol, namun dapat dibatalkan. Dalam hukum nasional modern mempunyai karakter yang relatif tersentralisasi yang memberikan kompetensi untuk menyatakan suatu norma merupakan batal pada organ tertentu. Apa perbedaan antara norma yang bisa dibatalkan dengan yang wujudnya adalah norma namun bukan norma sama sekali atau batal ab initio? Dalam kondisi apa suatu wujudnya norma dikatakan sebagai norma yang batal ab initio dan bukan norma yang dibatalkan dengan prosedur hukum? Untuk menjawab hal tersebut, hanya tata hukum itu sendiri yang dapat menjawabnya, di mana suatu tata aturan hukum mungkin menentukan seperti halnya sesuatu wujudnya yang suatu norma adalah null ab initio jika norma ini belum ditetapkan oleh organ yang kompeten atau telah ditetapkan individu yang tidak memiliki kompetensi. Jika aturan hukum harus menentukan kondisi tertentu suatu yang wujudnya norma, yaitu null ab initio, maka tidak perlu dibatalkan dengan prosedur hukum, namun aturan hukum masih harus menentukan prosedur untuk menentukan apakah kondisi tersebut ada atau tidak. Di mana putusan yang dibuat otoritas yang berkompeten ini bahwa suatu yang wujudnya norma adalah norma yang null ab initio, yakni tindakan konstitutif dan memiliki dampak hukum. Tanpa adanya tindakan semacam tersebut, fenomena yang dipertanyakan tidak dapat dianggap sebagai null. Maka fenomena yang dipertanyakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada ab initio yang berarti secara hukum bukan apa-apa. Kemudian next. Yang terakhir terkait dengan non-kontradiksi antara norma inferior dengan superior, di mana ketidakkonstitusionalan dan ilegalitas norma menurut suatu alasan harus tetap dipresuposisikan sebagai valid, yang artinya terdapat kemungkinan dibatalkan dan tidak berlaku. Di mana pembatalan ini berarti menegaskan eksistensinya dengan pengetahuan hukum. Kesatuan tata hukum itu tidak pernah dapat dibahayakan oleh kontradiksi antara norma yang lebih tinggi dan yang lebih rendah dalam suatu hierarki hukum. Mungkin sekian dari saya, dan pemaparan dari semua teman-teman telah selesai, dan mungkin bisa dilanjut dengan sesi diskusi. Baik, mungkin ada pertanyaan yang akan diajukan. Saya mau terkait info validitas yang tadi udah disampaikan, bisa dijelaskan kembali ya mengapa suatu norma itu harus mengatur perilaku manusia dalam segala hal. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan suatu norma itu dapat berlaku untuk suatu wilayah dan waktu tertentu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Mungkin boleh
Saya izin langsung menjawab aja, simpel aja. Oke. Mungkin dari pertanyaan Mila tadi ya, kenapa norma itu harus mengatur perilaku manusia dalam segala hal. Mungkin singkat aja di sini, dasarnya itu sendiri kan tingkah laku manusia itu kan yang membentuk isi dari norma itu, norma yang diatur itu, dan baik segala sesuatu yang terjadi di dalam ruang dan waktu itu kan terdiri dari unsur pribadi dan unsur material individu yang berada di suatu tempat ataupun pada suatu waktu tertentu gitu, baik dalam melakukan ataupun menahan diri untuk berbuat sesuatu ataupun dalam melakukan dan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu gitu. Jadi mungkin alasan dasarnya itu sih kenapa norma itu harus diatur, harus mengatur terkait perilaku manusia dalam segala hal. Dan untuk tadi pertanyaan berikutnya terkait ini norma yang berlaku untuk wilayah tertentu dan waktu tertentu. Ini juga sebenarnya simpel aja sih, lebih kepada untuk norma yang berlaku di wilayah tertentu itu lebih kepada norma yang menyangkut perilaku manusia yang terjadi di suatu wilayah gitu. Contohnya aja kayak pengaturan yang khusus dibuat di wilayah lautan, daratan, dan udara kan tentu berbeda gitu, dan memang hanya berlaku di wilayah tertentu saja gitu. Begitu juga dengan norma yang berlaku untuk waktu tertentu, di mana norma itu pasti mengacu pada perilaku manusia yang terjadi selama waktu tertentu yang telah diatur gitu. Contohnya aja, contoh pengaturannya aja misalnya ketika terjadi di waktu darurat. Contohnya yang paling dekat sama yang kita rasain baru-baru nih terkait pengaturan PPKM, ataupun pengaturan yang emang hanya berlaku untuk di waktu yang telah ditentukan saja gitu. Jadi tidak selamanya akan berlaku. Mungkin itu sih simpel dari aku. Makasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya juga izin bertanya, di mana tadi pada suatu norma hukum yang telah dipaparkan, di mana norma hukum itu menurut Hans Kelsen tersebut telah spesifik gitu. Karena di dalam buku terdapat beberapa pandangan yang berbeda. Mungkin boleh dijawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Jatnika. Di dalam norma ini tadi pandangan utama dari Hans Kelsen adalah bahwa ilmu hukum harus terbebas dari hal-hal yang tidak dapat dianalisis secara objektif menurut hukum dan hal-hal yang bukan merupakan silogisme yang tidak dapat dibuat antara of dan is. Kemudian di sini juga ada menurut Chan, konsep norma dasar yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tidak spesifik mungkin ya. Yang disebut sebagai dengan norma dasar tersebut bukan merupakan hukum positif, tetapi suatu posisi pengetahuan yang yuridis, atau sesuatu yang metalegal, tetapi memiliki suatu fungsi hukum. Sulit untuk melihat kontribusi ini antara pure theory of law terhadap suatu sistem dengan mengasumsikan hukum berasal dari norma dasar yang tidak dapat ditemukan. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari Jatnika. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Yosa atas penjelasannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin saya izin untuk bertanya. Boleh. Saya izin bertanya terkait dengan dalam hal hakim bertindak sebagai legislatif jika penerapan norma umum ini tidak terdapat kasus yang tidak sesuai dengan yang dibuat legislator, sehingga sebagian besar legislator menjadi urusan hakim serta menggunakan fiksi kekosongan hukum. Bagaimana batasan fiksi hukum tersebut? Mungkin demikian, terima kasih. Ya, mungkin saya izin menjawab terkait pertanyaan dari Dewina, di mana
terkait hakim yang diotorisasi untuk bertindak sebagai legislatif jika penerapan norma umum yang ada terlihat tidak adil, di mana hal tersebut memberikan banyak kekuasaan hakim sebab hakim itu menemukan banyak kasus tidak sesuai dengan yang dibuat oleh legislator sehingga sebagian besar legislator menjadi urusan hakim dan legislator menggunakan fiksi kekosongan hukum, di mana fiksi ini membatasi pada dua cara atau dua jalan, di mana membatasi terkait otorisasi hakim dengan cara membatasi otorisasi pada kasus di mana kewajiban yang diklaim oleh penggugat itu sudah dilanggar tergugat dan tidak diatur dalam norma umum. Kemudian batasan kedua atau cara yang kedua pada kasus penerapan hukum yang ada itu akan menjadi tidak adil oleh hukum itu sendiri, sehingga kekosongan hukum ini menjadi fiksi sebab secara logis dimungkinkan walaupun terkadang itu tidak sesuai untuk menerapkan tata hukum yang ada ketika keputusan hakim itu dibuat. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Jessica atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Saya mungkin izin bertanya. Boleh, baik. Mungkin pertanyaan aku tadi udah dijelasin juga terkait dengan keadilan sebagai penilaian subjektif dari suatu nilai. Tadi itu dijelaskan juga sebelumnya bahwa penilaian subjektif dari nilai mengenai masalah keadilan itu kan tidak selalu dapat dijawab secara rasional. Maka kemungkinan menurut teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini, sebenarnya bagaimana idealnya dari suatu keadilan itu sendiri. Mungkin begitu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menjawab? Boleh mungkin Jessica saya izin untuk menjawab ya. Boleh, baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Benar tadi dalam buku Hans Kelsen yang berjudul The General Theory of Law and State itu sangat sulit untuk terdapat suatu tatanan yang adil, yaitu seseorang atau hal yang dapat memberikan kebahagiaan atau dalam hal ini adalah keadilan kepada semua orang. Apalagi konsep keadilan ini diartikan secara sempit, didefinisikan sebagai kebahagiaan atau keadilan dari tiap-tiap individu. Hans Kelsen sendiri memiliki dua teori besar, yang salah satunya adalah teori hukum murni, yaitu keinginan untuk membebaskan ilmu hukum dan anasir-anasir atau unsur-unsur sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Hukum diwajibkan bebas dari nilai dan harus terbebas dan tidak tercemari oleh unsur-unsur yang bersifat ideologi. Nah, keadilan ini menurut Hans Kelsen sendiri dipandang sebagai sebuah konsep yang ideologis. Ia melihat dalam keadilan sebuah ide yang tidak rasional, dan teori hukum murni ini tidak dapat menjawab tentang pertanyaan apa yang akan membentuk suatu keadilan. Namun karena pertanyaan ini tidak bisa dijawab, maka secara umum dapat dijawab menggunakan teori ilmiah gitu. Jadi keadilan ini tidak harus diidentikan dengan jadi keadilan sendiri sebenarnya harus diidentikan dengan legalitas, yaitu dalam arti yang tempat keadilan berarti harus memelihara sebuah tatanan hukum positif melalui aplikasi kesadaran atasnya. Nah, lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa adapun kebahagiaan atau keadilan ini yang didapat dan dijamin oleh suatu tatanan sosial dapat menjadikan keadilan hanya untuk kepuasan kebutuhan tertentu yang diakui oleh otoritas sosial, pemberi hukum sebagai kebutuhan yang layak dipenuhi. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewina. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Jatnika. Saya ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang konstitusi formal. Yang ingin ditanyakan, apa sih tujuan konstitusi formal berisi norma yang lain yang bukan bagian dari konstitusi? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Yosa. Mungkin ada yang ingin menjawab?
saya mau mencoba menjawab terkait Dipersilakan. pertanyaan dari Bu Fia. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa konstitusi formal ini selain berisi norma hukum, juga berisi norma lain yang bukan materi dari konstitusi. Tujuannya ini adalah untuk menjaga norma yang menentukan organ dan prosedur legislasi bahwa suatu dokumen nyata yang khusus dirancang dan perubahan aturannya dibuat secara khusus. Tujuannya yaitu agar perubahan norma ini sulit dilakukan karena konstitusi ini kan adalah level hukum yang paling tinggi dalam hukum nasional. Jadi harusnya tidak mudah untuk diubah. Itu sih. Terima kasih Mila atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Mila. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin jika tidak ada, kita cukupkan sekian untuk review dan juga diskusi pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.